Tesalonika. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya adalah memiliki spirit atau memiliki semangat rohani yang hebat. Memiliki semangat rohani, mereka melayani Tuhan. Karena di waktu itu ada dua gejolak di kalangan Kristenan. Ada orang berkata bahwa karena Kristus segera datang, maka nggak usah bekerja. Toh juga nanti hasilnya untuk siapa? Kalau misalnya Tuhan Yesus datang besok, mobil kita untuk apa? Rumah kita untuk apa? Tetapi luar biasa, ada sebagian yang didirikan jemaat di Tesalonika, mereka bekerja, mereka bilang, kalaupun 1 jam berikutnya, 1 jam yang akan datang, Tuhan Yesus datang, mengambil kita, melenyapkan seluruh muka bumi ini, tidak ada masalah, karena kita tidak tahu kapan dia datang. Mari kita rajin untuk bekerja dan melayani. Itulah yang memang diatur oleh Rasul Paulus. Sikap seperti ini. Saya berharap bahwa jemaat Tuhan juga mempunyai semangat seperti ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi lakukanlah yang terbaik hari ini. Amin. Lakukanlah yang terbaik hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam perikop bacaan kita ada dua hal yang perlu kita renungkan kembalinya kedatangan Kristus, yaitu dia datang kedua kali dalam hidup kita ketika kita sudah sampai pada garis finish, sudah meninggal secara pribadi, juga saatnya kembali yang kedua kali. Tetapi dalam konteks yang kita baca, ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Kristus yang kedua kali, yang datang untuk menjadi raja, untuk menghakimi seluruh dunia. Jadi bukan hanya kalau kita mati secara pribadi, bukan. Tetapi ini adalah konteks ini adalah kedatangan Kristus yang kedua kali atau eskatologi. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Tidak ada. Kalau ada orang bilang bahwa saya tahu, dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Kenapa Yesus sendiri berkata bahwa tentang hari kedatangannya itu dia tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi kalau ada orang bilang saya tahu, dihitung-hitung, ditambah-tambah, dikurangi, dihubungkan mengenai silsilah. Kalau ada orang seperti itu, akui dia lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Jadi yang jelas di Alkitab kita tidak tahu kapan dia datang. Hanya Alkitab berkata bahwa dia datang sebagai pencuri. Yang namanya sebagai pencuri kita tidak tahu apakah jam berapa pada malam hari, kita tidak tahu. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi kedatangannya pasti, sesuatu yang pasti. Maka ada beberapa sikap yang baik yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya, karena kedatangannya itu pasti. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Jangan bermalas-malasan, jangan bersantai-santai. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara, kita lakukan adalah sambil kita menantikan kedatangannya, karena kita tidak tahu, mari kita berjaga kekudusan hidup kita, mari kita menjaga hidup kita tetap dalam kebenaran, mari kita menjaga hidup kita tak bercacat, karena tiba-tiba nanti dia datang, dia melihat kita, oh ini anakku, dia kudus. Dan yang terakhir, sikap yang terbaik dari umat percaya untuk menyambut kedatangan Kristus adalah mari kita menyadari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Seperti konteksnya jemaat Tesalonika. Tanggung jawab kita adalah melayani, memberitakan Injil, dan membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Sehingga kapanpun Kristus itu datang, malam hari, siang hari, sore hari, dia mendapatkan kita sebagai hamba-hamba yang setia. Saudara dikasih Tuhan, melalui ayat-ayat bahasa kita, kalau kita mencermati baik-baik, bahwa ini adalah sebuah ucapan syukur dan Rasul Paulus tentang perkembangan rohani jemaat Tesalonika. Dan betapa bahagianya kita kalau kita juga perkembangan rohani kita dari hari ke hari, dari bulan, dari tahun ke tahun semakin nyata. Baik iman kita, kasih kita, ketekunan kita, pengharapan kita, dan perteladan kita, dan kuat daripada hasil pekerjaan dan pelayanan kita.
sehingga semakin hari semakin bertumbuh, semakin baik dari hari ke hari. Menantikan kedatangan Kristus, kita harus bersukacita. Kenapa? Karena yang datang adalah Allah yang telah berjanji, dan itu adalah sebuah pengharapan yang penuh. Kembali kepada tema kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menanti kedatangannya, kita tetap setia melayani. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mendengarkan istilah melayani, kalau kita tanya-tanya, langsung pikiran kita kalau melayani itu ke gereja. 95% orang percaya memahami bahwa kalau dia mendengarkan pelayanan, dia terus pikirannya ke gereja. Tidak heran kalau ada banyak orang Kristen yang rohani di gereja, tetapi di luar menjadi rohani. Kenapa? Karena orang yang melayani itu baik kan? Tidak ada yang jahat. Di dalam gereja juga tidak ada yang jahat di dalam gereja. Semuanya ngomongnya badan-badan karena enak kita ketemu Roh Kudus, ya kan? Tapi cuma di luar. Inilah yang merusak kesaksian orang Kristen. Makanya ada seorang ibu-ibu yang pergi ke gereja memakai baju putih, terusan baju putih dari atas ke bawah putih semua, sampai sepatunya juga putih, pokoknya semua putih, mau ke gereja. Lalu pembantunya yang bertobat, bukan orang Kristen, dia memuji nyonya, cantik sekali ya. Oh iya ya, dia bangga kan? Oh iya ya. Kenapa? Habis itu apa baju putih? Lalu nyonya tanya, mau tidak pakai baju putih? Maunya, tapi kalau ke gereja, loh kenapa? Hanya kalau gereja, kalau di rumah kenapa? Habis nyonya kalau ke gereja jadi malaikat. Loh saya kalau di rumah seperti apa? Seperti kuntilanak. Jadi jangan heran kalau begitu pemahaman kita tentang pelayanan, kita hanya memahami pelayanan itu di gereja, wajah di gereja kita menjadi orang baik dan kita rajin, kita mengerjakan sesuatu. Jangan heran orang percaya punya sikap seperti itu, sehingga dia hanya baik di gereja, tetapi di tetangganya, di lingkungannya, di saudaranya, di manapun dia berada, di pasar, tidak pernah dia menunjukkan. Sementara kekristenan itu sebenarnya adalah luar biasa. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja, orang Kristen itu tetap sama. Tetap sama. Makanya kalau memang saya ketemu di pasar atau di mall atau apa orang Kristen yang memang sembarang ngomong, saya bilang ini Kristen yang tidak memahami apa yang benar. Kalau kita pergi ke restoran misalnya, kita menggunakan satu pelayanan kan? Itu pernah pelayan restoran, ya kan? Di rumah sakit juga pernah pelayanan. Mari kita mengubah mindset kita tentang pelayanan sehingga kita, maksud saya, kita tetap menjadi orang baik bukan saja di gereja, tetapi di luar menjadi orang yang baik. Dan konsepnya adalah harus benar kita memahami pelayanan itu. Setelah tahu orang yang melayani itu pasti baik. Seperti saya pakai jas, ya kan? Orang baik, ngomongnya juga baik. Melayani adalah melakukan sesuatu yang baik. Nah kalau begitu definisinya, berarti kita melakukan yang baik bukan hanya di gereja, bukan? Kita juga di rumah melakukan yang baik juga. Di pekerjaan kita juga, di perusahaan, di kantor juga kita melakukan yang baik. Melayani itu adalah melakukan yang baik, melakukan yang terbaik. Tetapi kalau dihubungkan dengan Tuhan melayani Tuhan, maka memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu kalau begitu, definisinya kita mau seperti itu, maka melayani itu juga bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita bisa ada kesempatan bekerja, melakukan yang baik di sana, itulah pelayanan kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apakah ibu sebagai ibu rumah tangga, maka ibu lakukan yang terbaik di rumah tangga, maka di sanalah ada pelayanan ibu. Bapak-bapak juga demikian. Kalau memang bapak terpanggil misalnya bekerja di kantor, bekerja di perusahaan,
memberikan yang hasil yang terbaik di sana, maka itulah pelayanan saudara. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kalau berbicara tentang pelayanan, saudara adalah ibu rumah tangga, saudara bekerja di kantor, saudara berusaha, dan saya berdiri di sini, saya melayani di gereja, saya tidak lebih baik daripada saudara. Ketika saudara dikenal menjadi orang baik, maka itulah kesaksian yang dapat mengubahkan dunia. Maka kita harus memiliki konsep pelayanan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di persekutuan, bukan hanya menjadi pengurus, menjadi panitia, bukan, tetapi lebih luas daripada itu. Pelayanan itu yang lebih efektif. Kita mulai dari rumah tangga kita. Pelayanan dimulai dari rumah tangga kita. Ketika istri melayani suami dengan baik, ketika suami melayani istri dengan baik, ketika anak-anak melayani dan menghormati orang tuanya dengan baik, itulah pelayanan kita. Dan ketika gaya hidup itu, gaya hidup melayani di dalam konteks keluarga itu sudah menjadi darah daging, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk melayani diri, melayani orang lain di sekitar. Karena itu menjadi gaya hidup kita. Tetapi kadang-kadang terbalik, ada orang yang rajin di gereja. Kalau gereja dibuka jam 10, dia sudah dapat jam 8. Rajin. Tetapi kalau di rumah, malasnya kita terbalik. Jadi harus dimulai gaya hidup itu dari tempat yang terdekat. Macam tadi, hidup melayani itu menjadi gaya hidup kita, maka kita tidak terlalu sulit untuk melayani. Apa pekerjaan saudara? Itulah pelayanan. Di mana saudara melayani dan bekerja, itulah ladang. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, kalau kita menerangkan melayani di sini, pelayanan itu bukan hanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ibadah formal, bukan hanya melakukan acara ini dan itu, bukan hanya melakukan visi ini dan itu, bukan. Tetapi kita harus melayani, memuaskan hati Bapa, memuaskan hati Allah dengan kita berkata, apapun itu keadaannya, saya melakukan ini hanya untuk menyenangkan hati. Bukankah ada lagu yang saya paling suka? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Maka mulai sekarang Bapak Ibu bersimpan menentukan kedatangan Kristus, kita tidak tahu, tetapi pada kita melayani kita tahu. Jadi karena gaya hidup kita melayani dimanapun kita berada, maka percuma Tuhan harus mengalami dan mengerti sesungguhnya bagaimana itu pelayanan dan apa itu pelayanan. Pertama, melayani itu adalah anugerah. Melayani itu adalah anugerah. Maka saudara kalau terpilih menjadi panitia, menjadi pengurus, menjadi majelis, menjadi singer, tugas, itu adalah anugerah Tuhan. Sekian banyak orang, tetapi saudara terpilih, maka hargailah kami dan lakukan itu dengan senang hati. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Allah sebenarnya tidak membutuhkan kita, tetapi Allah memilih kita. Allah memakai kita, dan pada waktu Dia memakai kita, Dia memperlengkapi kita, dan Dia memberkati kita, dan Dia melakukan mujizat-mujizat melalui kita. Karena Dia memakai kita, dan Dia memberikan anugerah kepada kita. Dan akhirnya saudara, semakin lama kita melayani, semakin banyak dan berkat Tuhan tercurah kepada kita. Makanya orang yang melayani itu nyanyinya apa? Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Itu yang diberkati. Hanya saja kita sudah dirusak otak kita oleh iblis memahami berkat.
Saya mau tanya, mau uang 1 miliar sekarang, tetapi saudara masuk di ICU. Mau 1 miliar, tapi saudara dirawat di ICU 3 bulan. Nggak mau kan? Tapi kalau saudara sehat, bukankah itu paling berat? Bukankah itu berat? Saudara kalau sakit, segena apapun makanan, ditawarin ke restoran yang mahal, saudara makan apa? Enggak. Makan apa? Enggak. Tetapi kalau sehat, apapun habis. Maka saudara harus memahami bahwa berkat-berkat Tuhan itu bukan datangnya dari materi saja yang dapat dilihat, tetapi dia datang melalui kesehatan kita, dia datang melalui keluarga kita, anak-anak kita sukses, ada kita bekerja dengan kuat, kemudian kita ada sukacita, walaupun berkontrakan belum dibayar, tetapi bisa kita mimpi baik. Ada orang yang banyak dunia saudaraku tidak bisa tidur. Ada banyak pengalaman saya tentang itu. Menurut saya kurang apa lagi ini orang. Biar kurang 7 keturunan gak habis. Tetapi setiap kali ketemu, apa kabar Pak? Waduh susah. Jadi apa sih bedanya dengan saya? Mobilmu bermerek, tanahmu ada di mana-mana, perusahaanmu ada di mana-mana di seluruh kota-kota besar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tapi kenapa kalau memang kita ketemu? Jawabannya, waduh susah. Nah apa bedanya dengan orang-orang pengangguran? Tanya orang pengangguran, jawabannya apa? Wah susah. Wah, kalau orang kaya juga begitu susah. Apa bedanya? Maka syukurilah kehidupan sekarang. Apapun keadaan kita harus bersyukur. Pagi-pagi hari, terima kasih Tuhan, saya bersyukur atas berkat-berkat yang melimpah yang telah Kau berikan tadi. Aku aku bisa menghirup udara segar dengan cuma-cuma. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan adalah sebuah anugerah. Maka kalau kita memahami bahwa pelayanan itu anugerah, maka kita tidak boleh melayani dengan kesombongan. Kalau kita menyadari bahwa pelayanan itu anugerah, kita tidak boleh melayani sambil menghakimi orang lain. Wah, dia nggak bisa apa-apa. Lihat tuh saya bisa. Kalau kita memahami pelayanan itu adalah anugerah, maka kita tidak boleh egois dengan berkata saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih layak. Ingat bahwa pelayanan itu bukanlah egoisme kita, bukan promosi kita, tetapi sebuah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, tidak boleh bersungut-sungut dalam pelayanan, tidak boleh berkata-kata dalam pelayanan, karena itu adalah anugerah Tuhan. Karena orang yang melayani sambil bersungut-sungut itu adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama adalah melayani itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah melayani adalah sebuah sukacita tersendiri bagi kita. Kenapa sebuah sukacita? Karena di tengah-tengah tantangan dalam pelayanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Dikasih Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, pribadi lepas pribadi, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau itu, maka kita akan bersukacita. Yang ketiga, pelayanan itu adalah kunci berkat. Tadi saya katakan bahwa orang yang bersukacita, semakin hari semakin dia melayani Tuhan, semakin banyak juga berkat-berkat akan dibukakan dari kita oleh Tuhan. Dan yang keempat, melayani itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Kristus, orang yang taat pada firman, dia melayani, dia melakukan, dia mau balas kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka seputar tema kita ada 5 hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, sambil menantikan Kristus yang kedua kali, marilah kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu, sekali lagi saya katakan,
saudara dan saya tidak tahu kapan Kristus itu datang kedua kali. Tetapi sebelum itu, sambil kita menantikan itu, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau kita sama adanya. Tuhan tidak mau sebenarnya. Tuhan tidak mau asal-asalan. Tuhan tidak mau setengah-setengah hati saudara melayani Dia. Tidak mau. Tuhan mau kita melayaninya dengan teguh dan konsisten dari hati kita, dari waktu ke waktu, sehingga apapun itu kita melakukan dengan kesungguhan hati. Tuhan tidak mau mencari orang tanpa cacat, tanpa ada kelemahan. Kadang-kadang orang melayani, dia perlu kemenangan saudara. Tetapi karena Tuhan yang memakai dia, maka diperlengkapi oleh Tuhan. Karena ukuran Tuhan bukan ukuran kita, tetapi ukuran Tuhan adalah ukuran yang Dia tahu apa yang ada pada kita. Karena Dia tahu apa yang sesungguhnya ada pada kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta kepada kita sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Dan Dia tidak pernah meminta kepada kita sesuatu yang tidak ada pada kita. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, saudaraku tidak bisa mengatakan tidak kalau ada, dan tidak bisa saudara mengatakan tidak mau kalau saudara mampu tidak melayani Tuhan. Oleh karena itu, semuanya ini biarlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sambil menantikan Kristus, kita harus melayani Tuhan dengan tabah dan tekun. Kenapa saya mengatakan itu? Yang namanya pelayanan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pasti ada peperangan rohani, pasti ada tantangan, ada hal-hal tertentu yang seharusnya kita tidak mau terjadi, tetapi itu terjadi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena iblis tidak diam. Dia selalu gencar. Begitu semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, iblis itu semakin gencar untuk membuat kita gagal. Dan akhirnya saudara, kita bisa mundur dari pelayanan, dan kita akan keluar nanti saudara, tidak mau lagi perkumpulan rohani, malas ke gereja, dan kita benci kepada semua orang, dan akhirnya saudara kita keluar dan kita membentuk barisan sakit hati. Kenapa saudara? Karena iblis bisa memakai orang, iblis bisa mengganggu kita. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mau tegaskan kepada kita bahwa bukan saja Tuhan menantang kita sungguh-sungguh, tetapi Dia juga menantang kita melayani dengan tekun dan konsisten. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan dalam pelayanan menantikan Kristus? Yang ketiga adalah kita harus mengerjakan yang terbaik, bukan saja di gereja, tetapi apapun kita berada, kita harus mengerjakan yang terbaik. Yang keempat, saudara, kita harus melayani Tuhan dengan bersungguh. Artinya, mau keadaan sukar ke, mau ada tantangan ke, mau berkorban ke, mau air mata keluar ke dalam pelayanan, mau berkorban ke, mau capek ke, kita kembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa jeripaya kita di dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan berjanji Dia tidak mau berhutang kepada kita. Suatu waktu nanti Dia akan membalas kepada kita kebaikan. Kalau bukan pada zaman kita, bisa jadi kepada anak-anak kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kerinduan kita yang diminta, bagaimana bisa kita membalas kebaikan Tuhan. Yang terakhir, saudara, kalau berbicara tentang terakhir itu sesuatu yang dituntut jemaat. Yang terakhir, melayani Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Kristus adalah kita harus melayani dengan setia. Penyakit yang di sini, ada banyak orang yang sudah memulai, tetapi tidak bisa mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, itu bagus kan? Tetapi ada banyak orang yang sudah memulai pelayanan, berkobar-kobar semangatnya, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, dah ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi lama pas, karena ada benturan sana. Dipikirnya tadi, begitu dia datang dari luar tadi, dia memandang di luar, bagus sekali. Sama kita memandang denominasi gereja juga. Mungkin kita berkata, wah gereja
tempat ini waduh sudah berhutang begini terus. Mungkin di gereja sana lebih bagus ya. Coba mati di sana. Masalah juga banyak di sana, ada lebih banyak dari sini. Sama saudara. Di dalam melayani Tuhan itu ada tentang bagian dari hidup ini. Maka jangan pernah bermimpi bahwa hidup ini terlepas daripada kata dan letak. Tetapi kita harus hadapi. Di sini yang dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sebuah sikap hati yang tidak pernah berubah, tidak mudah tergoyahkan, tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun. Tapi kalau kita berbicara secara kesetiaan di akhir-akhir ini merupakan suatu barang langka untuk kita temukan. Kita melihat ada banyak di keluarga yang tidak setia, suami istri tidak setia kepada pasangan. Ada banyak orang Kristen tidak setia di dalam beriman. Ada banyak orang-orang yang kerja di perusahaan di kantor tidak setia dalam pekerjaan. Dan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak orang yang tidak setia mengiring Tuhan. Ada banyak orang, betapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Awalnya sih dia pengikut Kristus. Saya mau iri Yesus, saya mau iri Yesus sampai selama-lamanya. Begitu dia mendengarkan refnya, dia gitu. Refnya apa? Meskipun banyak susah, setelah itu menderita dalammu. Nah, mau orang menderita, maunya mengiring Yesus, tetapi tidak mau susah. Apa-apaan ini banyak sekali kesadaran, persembahan, nggak mau susah, mau ikut Yesus. Tetapi apa kata Alkitab? Para siapa yang mengikut aku, dia banyak menghadapi sengsara, memikul salibnya. Hanya kadang-kadang orang Kristen itu aneh, hanya dia tahu aja gitu. Mari saudara dikasihi Tuhan, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, melayani dengan setia, apapun yang terjadi. Beri komitmen di gereja kita, berkata apapun yang terjadi, saya tetap pada Kristus, saya tetap di gereja. Padahal saudaraku dikasih Tuhan, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Kita bangga, walaupun miskin, tetapi kalau dia sukses, kalau dia setia, ya saya bangga punya suami setia, saya bangga punya istri setia, saya bangga punya kekasih setia. 10 tahun berkenalan, tidak pernah mengganggu laki-laki dan perempuan lain. Saya bangga dia setia. Tetapi fenomena jadi justru sebaliknya. Ada banyak orang tidak setia. Meskipun di dalam konteks keluarga kita telah mengikrarkan janji pada waktu pemberkatan nikah di gereja, tetapi fenomenanya ada banyak orang yang tidak setia. Dulu waktu pacaran berkata, ya, kalau nanti kita sudah janjian, aku akan tetap mengasihi ke gereja kita bersama-sama. Aku selalu mengatakan kemanapun kau pergi, lautan api akan kuseberang, luas daratan aku tutup. Padahal dia nggak bisa berenang, nggak bisa jalan kaki, tapi luas daratan dapat tutup. Nggak bisa jalan kaki karena udah biasa naik motor, nggak bisa jalan kaki. Tapi dia mengubah janji, tapi enak dengar. Setelah menikah, benar nggak demikian? Ngomongnya tadi minta manisnya luar biasa. Setelah kita menikah, setetes air matamu tidak akan kubiarkan membasahi. Yang ketawa saya tahu itu kenapa ketawa.